Mimpi buruk lagi. Pukul berapa ini? Sudah siang. Ini hari pertama Nona masuk Istana Timur. Kamu harus kasih hormat ke Putri Mahkota. Baiklah. Gianna Serena, akhirnya kita bertemu. Tolong aku. Tolong aku. Nona, bangunlah. Kakak, kamu bangun. Nona, kok bisa kamu begini? Benar, melihatnya hatiku jadi sakit. Aku ke gunung kirim persediaan. Saat mau turun, aku dirampok. Semua pelayanku dibunuh. Bahkan aku disiksa. Sekarang aku tak suci. Sekarang aku tak suci. Aku buat malu keluarga. Lebih baik mati saja. Nona, jangan cemas. Keluarga Susanto ahli medis. Kami punya obat rahasia. Bahkan itu bisa disembuhkan. Tak mempengaruhi pernikahanmu. Jangan bunuh diri. Kakak jangan khawatir. Kakakku sangat jago. Anak kecil tahu apa? Tak boleh dengar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Aku, Gianna Serena, tidak tahu harus apa. Bunuh mereka. Jangan ada yang tersisa. Aku Selir Wendy. Hormat kepada Putri Mahkota. Semoga Putri diberkati keberuntungan. Berdiri. Semuanya, ini Selir Wendy, baru datang di Istana Timur. Dia menyelamatkan Yang Mulia saat perjalanan dan menjalin ikatan. Dia spesial dibawa ke istana. Cuma wanita biasa juga bisa masuk ke Istana Timur. Para saudari di sini, ayah dan kakaknya tak punya jabatan. Dia wanita rendahan. Untuk apa dipanggil saudari? Kak Selena, ucapanmu berlebihan. Mengira Selir Wendy rendahan. Tetap saja dia penyelamat. Tentu saja dia pintar dan cekatan. Dan juga bijaksana. Kalau bukan untuk balas budi, itu tak akan terjadi. Karena Yang Mulia menawarkannya. Wanita biasa cuma mengandalkan kecantikan. Belajar dari rubah. Tak sebanding sama kita. Aku benar kan, Selir Wendy? Aku tahu status rendahku. Tapi aku putri keluarga yang baik. Bertemu putra mahkota juga tak terduga. Aku harap kakak tak berkata kasar. Cukup. Selir Yura, Selir Selena, hentikan pertengkaran kalian. Kalian harus kasih contoh yang baik. Baik, Putri Mahkota, Selir Wendy, Istana Timur tak seperti dunia luar. Setiap pergerakanmu bisa berdampak untukmu sendiri. Mulai hari ini, kamu harus ikuti aturan. Dan jaga ucapanmu. Aku akan ikuti aturan Putri Mahkota Gianna. 10 tahun jadi Putri Mahkota. Kamu sangat agung. Punya 2 anjing. Berputar-putar tak jelas. Panggil aku rendahan. Juga bersikap sombong. Tapi tebakanmu benar. Dia pasti ke sana. Ayo tangkap.
Maafkan aku. Aku dikasih obat. Tenang saja. Aku pasti kasih kamu status. Kerja bagus. Ingat, hapus jejak. Tentang malam ini. Jangan sampai orang tahu. Aku jelas-jelas punya niat. Siapa bilang aku balas budi? Selama aku ada buat kamu, Gianna, kamu harus membayarnya. Aku, Wendy, tak takut masuk neraka. Habisi Istana Timur. Bunuh mereka semua. Baik. Ayah! Ibu! Kenapa? Kami bantu kamu selama ini, tapi kamu balas dengan ini semuanya. Wanita ini, aku akan menikah jadi putri mahkota. Siapa yang tahu rahasia ini harus mati. Ayah, ibu, kakak. Beraninya kamu? Oi, berhenti! Pergi. Dari mana anak ini? Ganggu jalan pernikahan putra mahkota dan putri mahkota saja. Tanggung akibatnya kenapa keluargaku mati secara tak adil. Gianna, kamu akan menikah dengan mewah dan jadi putri mahkota. Gianna, orang tuaku mengasihanimu, kakakku menolongmu. Kamu balas kebaikan dengan hancurkan kami. Pasti kamu tak sangka. Di sini masih ada yang tahu rahasiamu. Orang itu akan berdiri dan kuasai semua yang kamu sayangi. Suamimu, nama baikmu, dan juga posisi putri mahkota. Tina, halaman dalam Istana Timur siapa yang paling sering berkunjung? Oh, Nona, kenapa bertanya? Aku cuma mau tahu siapa yang paling disukai. Lagi pula, aku baru datang. Aku tak butuh perlindungan. Cuma berharap tak menyinggung. Begini, Nona. Kenyataannya di istana ini sulit mengetahui siapa paling disukai. Selir Yura ahli dalam puisi. Putra mahkota kadang akan mengunjunginya untuk baca puisi bersama. Dan selir Selena cantik dan manis. Putra mahkota juga suka ngobrol sama dia. Berdasarkan aturan istana, tanggal 1 dan 15 tiap bulan Yang Mulia pasti mengunjungi putri mahkota. Selain itu, putri mahkota juga sering ke selir lainnya. Jadi, sulit tahu siapa yang paling disukai. Sesuai dugaanku, Gianna lebih suka bunga-bunga bermekaran di dalam istana daripada menikmati sendiri. Maka aku akan rusak keseimbangan ini. Hari ini tanggal 1. Putri mahkota pasti akan berkunjung ke istana putra mahkota, kan? Benar, tapi Nona jangan buru-buru. Setelah hari ini masih ada hari lain. Putra mahkota pasti akan mengunjungimu. Tapi aku tak mau nanti. Aku mau hari ini. Aku hormat kepada putra mahkota. Kenapa memanjat pohon? Gimana caramu melayani selirmu? Jangan hukum Tina. Itu karena aku penasaran rasa buah itu. Aku tak tahan dan memanjatnya. Buah ini asam dan sepat. Kenapa kamu mau? Tidak, buah ini sangat manis. Tidak percaya? Biar aku makan dan lihat. Sangat manis. Yang Mulia, mau coba?
Kamu tertipu. Buah ini sangat asam. Selirih Wendy berani sekali. Berani menipu Yang Mulia. Tahu kesalahanmu? Hormat kepada Putri Mahkota. Aku hormat kepada Yang Mulia. Tidak usah formal. Yang Mulia, Selirih Wendy nipu kamu? Buat makan buah asam itu pelanggaran. Tidak pantas. Aku pasti akan disiplinkan padanya. Aku tahu kesalahanku. Aku mohon maaf. Aku cuma lihat Yang Mulia dari jauh. Tak tahu kenapa kamu berkerut dan hela nafas. Buatku ingat saat sama kakakku pas kecil. Saat dia kesulitan, aku akan hibur seperti ini. Aku keterlaluan. Kamu punya kakak? Kukira keluargamu cuma kamu. Dulu punya. Lalu dia mati. Ayah dan ibu juga mati karena itu. Ditipu dan dihianati. Mulai dari situ, aku sendirian. Tak ada tempat. Berdirilah. Aku tak tahu masa lalumu kelam. Cinta, cinta. Kalau kamu mau pria cinta kamu, buat dia kasihan padamu. Yang Mulia, Selirih Wendy berbuat kesalahan dan pantas dihukum. Kalau tidak itu melanggar aturan. Yang Mulia, aku kepala Istana Timur, tak bisa memihak salah satu pihak. Kalau tidak, para selirih lainnya juga lakukan kesalahan. Kutanya, Yang Mulia gimana buat mereka disiplin? Putri Mahkota terlalu keras. Katamu Selirih Wendy bersalah? Kamu bilang dia menipuku? Kamu belum merasakan ini. Gimana tahu dia menipuku? Cobalah. Apa ini manis? Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, buah ini benar-benar sangat manis. Benarkah? Benar. Putri Mahkota mengatur urusan sehari-hari di halaman dalam. Pasti kelelahan. Kembalilah dan istirahat. Yang Mulia tenang. Ini cuma aku yang terlalu kasar. Aku tahu belakangan Yang Mulia kesulitan. Aku pesan hidangan khusus untuk tenangkan tubuh dan pikiran. Mungkin kamu bisa datang dan mencoba? Tidak apa. Aku rasa kamu yang membutuhkannya. Nikmatilah. Hari ini, aku makan di Selirih Wendy. Yang Mulia, kamu harus pergi ke Putri Mahkota. Makananku sangat sederhana. Tidak seperti makanan Putri Mahkota. Aku takut Yang Mulia tak suka. Sebaiknya Yang Mulia tidak datang. Apa? Aku tadi terima? Putri Mahkota, ini yang kamu ajarkan ke dia? Ini kesalahanku. Selirih Wendy, kalau Yang Mulia mau datang, kamu harus layani. Kenapa kamu berani menolak? Baik. Yang Mulia, nanti aku akan kirim orang untuk kirim makanan ke tempat Selirih Wendy. Baiklah. Gianna, kamu pura-pura murah hati dan mulia. Kenyataannya, mulutmu kotor. Istirahatlah. Ini baru awal. Seterusnya kamu akan semakin tak nyaman. Tuan, jangan pergi dulu. Guru, ada apa? Aku lihat Tuan punya penampilan bangsawan dan aura bangsawan di sekitarmu. Di masa depan, kamu pasti akan ada di atas. Tapi, kamu harus hadapi bencana besar. Kamu harus cari tahu bintang kaisar turun ke bumi. Untuk mencegahnya. Kalau tidak, tak cuma kehilangan semuanya, tapi juga nyawamu. Guru, gimana aku cari bintang kaisar? Kalau ada yang bisa pecahkan ini, mereka akan jadi takdir bintang kaisar. Ingat baik-baik. Orang ini takdirmu. Kalau tak bisa bertemu bersama, kalian akan jatuh bersama. Terima kasih banyak arahannya, Guru. Dewa besertamu. Yang Mulia, kenapa tak makan? Apa itu? Ini 9 cincin. Setiap hari aku membawanya. Aku coba membukanya, tapi ini saling terhubung. Semakin sulit saja. Banyak orang berbakatku tak punya cara. Apa susahnya? Hah? Kamu? Ini terbuka.
Yang mulia, kamu cuma bilang buka ini, bukan berarti tak bisa dirusak. Benar. Meski sudah rusak, ini benar terbuka. Guru berkata aku akan sial. Dulu aku ditangkap dan diserang, dia selamatkanku. Hari ini, dia membuka 9 cincin. Mungkinkah dia bintang kaisarku? Yang mulia, silahkan makan. Apa kamu pernah dengar? Kecantikan bisa dinikmati? Kamu takut apa? Bukannya hari itu aku sudah menyentuh semua? Yang mulia, kalau kamu tak makan, selirmu mau makan. Jangan makan dulu, biar aku duluan. Putri Mahkota, Yang mulia makan di selir Wendy dan sudah istirahat. Apa? Selir Wendy seenaknya? Berani cari perhatian di depan Yang Mulia. Hari ini tanggal 1. Hari ini tanggal 1. Semua di istana tahu. Hari ini Yang Mulia harus sudah datang ke sini. Kalau dia tak paham aturan, akan kukasih pelajaran. Kamu tidak apa-apa? Kamu sedang sakit? Terima kasih perhatiannya. Aku baik-baik saja. Cuma sedikit demam. Tetap di kamar dan istirahatlah. Aku harus pergi. Kukirimkan tabib untuk periksa kamu. Tapi Yang Mulia, aturannya hari ini aku harus pergi hormat kepada Putri Mahkota. Tak perlu pergi hari ini. Kalau dia tanya, bilang saja aku yang izinkan. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia sangat perhatian padamu. Tentu saja dia perhatian. Untuk bintang kaisarnya. Bintang kaisar? Terima kasih Guru. Kasih aku 9 cincin. Dan mengarang takdir bintang kaisar. Dewa besertamu. Nona jangan terlalu obsesi. Laut penderitaan tak bertepi, kembali menemukan pantai. Terima kasih arahannya, Guru. Tapi dendamku harus dibalaskan. Kepada Selir Wendy, pesan dari Putri Mahkota mengundang para selir untuk menikmati bunga di taman. Nona harus segera pergi dan jangan telat. Cepatnya, dia datang. Nona kami masuk angin. Yang Mulia izinkan tak perlu datang. Tidak, meski Yang Mulia izinkan, undangan Putri Mahkota tak boleh ditunda. Bantu aku bersiap, tapi kesehatanmu baik. Nona, baik-baik saja? Tak apa. Tolong segelas air. Baik. Ini kesalahanku. Aku tahu salahku. Aku segera ganti baju Nona. Cepatlah. Selama kita tak telat. Baik. Apa Selir Wendy sudah datang? Lapor kepada Putri Mahkota. Selir Wendy sedang bersiap akan segera datang. Pergilah. Putri Mahkota, Selir Wendy baru melayani Yang Mulia 1 hari. Sudah merasa hebat. Kalau dia melayani beberapa hari lagi, akan jadi apa dia? Benar. Putri Mahkota ajak semua selir nikmati bunga. Semua sudah datang. Cuma dia yang tidak taat. Jelas dia tak hormati Putri Mahkota. Beraninya. Sarah, ayo ke tempat Selir Wendy. Riasan seindah apa yang dia gunakan? Sampai selama ini aku datang terlambat. Aku mohon Putri Mahkota dan para kakak maafkan aku. Hormat kepada Putri Mahkota. Hormat kepada Selir Yura. Hormat kepada Nona Selena. Hormat kepada semua kakak. Semua selir sudah datang. Kecuali Selir Wendy datang terlambat. Kami tak bisa terima. Aku tahu kesalahanku. Ini karena kemarin melayani Yang Mulia dan aku agak kelelahan. Pagi ini merasa kurang sehat, jadi aku sedikit terlambat. Aku mohon Putri Mahkota dan semuanya memaafkanku. Lapor Putri Mahkota, Nona Selena. Benar begitu. Yang Mulia mengizinkan Nona untuk tak datang. Tapi Nona tak enak pada Putri Mahkota dan memaksa datang. Begitu? Selir Wendy sungguh punya hati yang setia. Tapi para selir di sini pernah melayani Yang Mulia. Siapa yang berani langgar aturan karena itu? Ajaran Putri Mahkota benar. Baiklah,
Karena kamu mengaku salah, aku harus menghukummu. Kuperintahkan, berlutut di sini, merenung 2 jam. Apa kamu bisa, Putri Mahkota? Kesehatan Nona Wendy mengkhawatirkan. Ini sudah siang, jam-jam panas. Kalau Nona berlutut 2 jam, aku takut dia tak mampu. Saat Tuan bicara, pelayan berani menyelah? Kalau kasihan sama Nonamu, berlututlah bersamanya. Tina, Putri Mahkota cuma suruh 2 jam. Itu tidak berat. Tak perlu bicara lagi. Pergi ke istana. Baik. Putri Mahkota, aku terima hukumanmu. Bagus. Ayo kita pergi. Putri Mahkota, sudah 1 jam berlalu. Selir Wendy terlihat tak stabil. Aku takut dia cuma mengaku di mulut, tapi hatinya masih tak terima. Maka, tambah waktu hukuman. Lihat apa dia mengaku. Akhirnya Selir Wendy melakukan kesalahan. Tak perlu terlalu keras, karena ini kesalahan pertama. Kita tak harus lembut. Kalau enggak, dia akan mengulanginya. Benar, kalau dia langgar aturan karena paling disukai, aku takut nantinya dia tak bisa menghormati. Kalau begitu, tambahkan waktu hukuman sebagai peringatan untuk semua selir. Baik. Nona, airnya sudah dingin. Aku akan ke dapur untuk panaskan air dan bawa kemari. Tidak perlu. Sudah terlambat. Jangan ganggu Yang Mulia. Nona, ini sangat dingin. Sebaiknya jangan. Tidak apa. Gianna, kenapa kamu bisa tidak tahu? Rencana ini tinggal tunggu kamu jatuh ke perangkap. Lana? Iya, Yang Mulia. Selir Wendy masuk angin. Panggil tabib untuk periksa dia. Aku harus cepat ganti pakaianku. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, ada hal buruk terjadi. Kenapa panik? Lapor kepada Yang Mulia. Baru saja aku dan tabib pergi ke tempat Selir Wendy dan tak ada satupun di sana. Setelah aku cari tahu, aku tahu Selir Wendy ada di tempat Putri Mahkota dihukum berlutut. Dia kelihatannya mau pingsan. Apa? Kalau ada yang bisa pecahkan ini, dia akan jadi takdir bintang kaisarmu. Ingat baik-baik, kalian terikat takdir. Kalau tak bisa bertemu bersama, kalian akan jatuh bersama. Ayo. Baik. Putri Mahkota, Nona kami tak bisa lama lagi. Aku mohon pengampunanmu. Wajahnya Selir Wendy terlihat tak baik. Langit sudah gelap dan hujan deras. Mungkin kita harus berhenti. Tak perlu, Nyonya. Selir Wendy datang dari orang biasa. Lingkungannya keras, kulit tebal dan keras. Dia tak bisa masuk ke Istana Timur dan jadi lembut. Menurutku, dia pura-pura. Benar. Aku dengar wanita dari gunung serakah dan licik pakai cara rumit. Jangan sampai tertipu olehnya. Putri Mahkota, aku bersedia terima hukuman Nona. Aku mohon Putri Mahkota untuk maafkan Nona Wendy. Berani sekali. Pelayan biasa punya hak apa gantikan hukuman Nonanya? Aku tahu Selir Wendy. Selain tak sopan, pelayannya juga tak disiplin. Nyonya, kenapa tak tambahkan waktu hukuman? Jangan tambahkan. Aku mohon, Putri Mahkota, jangan lagi. Pelayan rendahan. Saat Tuan bicara, kamu berani menyelah. Nona Wendy menerima izin dari Yang Mulia. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang disalahkan? Yang Mulia sedang memimpin di bagian atas dan sibuk. Mana bisa memikirkan seorang selir? Kalau aku, sungguh cuma seorang selir. Yang Mulia tentu tak akan peduli. Berdasarkan waktu, sebentar lagi Yang Mulia datang. Yang Mulia datang. Yang Mulia datang. Wendy? Aku hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, selirmu ini tak bisa hormat.
Mohon maaf Yang Mulia. Lana, Saya. panggil tabib dari istana. Cepat. Baik. Putri Mahkota, kalau sesuatu terjadi padanya, tak akan kubiarkan. Aku... Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia ke sini? Dan kelihatan marah. Tamatlah kita. Yang Mulia pasti menyalahkan kita. Apa maksud kalian? Putri Mahkota kasih pelajaran. Untuk selir Wendy, kesehatannya tidak ada hubungannya. Benar. Para selir, kalau Yang Mulia meminta, jangan seenaknya. Baik. Kami akan bersaksi untukmu. Baiklah. Selir Wendy kurang sehat. Ayo jenguk. Baik. Kenapa bisa kamu buat Yang Mulia permalukanku di depan semua? Selir Wendy, tunggu saja. Putri Mahkota, ampuniku. Aku tak berani bersaing cari perhatian Yang Mulia. Ampuni aku. Tabib, gimana Sri Wendy? Kenapa dia meracau terus? Lapor Yang Mulia. Nona Wendy awalnya dia lagi kena flu. Terus dia berlutut lama banget di bawah matahari dan hujan. Panas dingin terus berganti. Energi buruk masuk ke dalam tubuhnya. Kayaknya dia perlu istirahat cukup lama. Soal racauannya mungkin itu karena kaget yang bikin dia panik dan gelisah. Pergilah. Baik. Yang Mulia. Yang Mulia. Wendy, aku di sini. Apa yang terjadi? Ceritakanlah. Biar aku yang urus. Yang Mulia. Aku tidak punya keluhan apa-apa. Ada sebuah permintaan kecil. Katakan. Pasti aku kabulkan. Aku mohon, biarkan aku keluar dari istana. Aku mohon Yang Mulia, biarkan aku keluar dari istana. Wendy, kenapa kamu ingin pergi dari Istana Timur? Karena aku mau hidup. Meskipun aku kehilangan keluarga sejak kecil dan sudah mengalami pahitnya hidup, setidaknya masih bisa hidup bebas dan tenang. Peraturan Istana Timur ketat, harus bertata krama. Aku ini cuma orang biasa, dengan status yang rendah, harus hati-hati dalam setiap langkah. Karena takut terus. Wendy, kamu gak perlu takut. Selama ada aku gak bakal biarin kamu disakiti. Saya hormat kepada Yang Mulia. Lancang! Katakan, Putri Mahkota, kesalahan apa yang dilakukan Sri Wendy sampai hukum dia seperti itu? Yang Mulia, Selir Wendy bertingkah tidak sopan. Putri Mahkota undang kami buat lihat bunga di taman, tapi dia malah lelet dan tidak datang. Tidak peduli sama yang lain, tidak tahu sopan santun. Putri Mahkota cuma kasih hukuman sesuai aturan. Disuruh berlutut dari pagi sampai malam. Kena panas dan kehujanan, apa itu masih dibilang hukuman ringan? Lagian juga, hari ini aku sudah perintahkan Sri Wendy buat dibebaskan dari segala formalitas. Perkataanku, apa nggak dianggap ya? Tapi, Yang Mulia, hari ini aku yang terlalu keras. Selir yang bikin salah juga dihukum disuruh berlutut. Ada yang sampai berhari-hari. Tapi aku gak kepikiran kalau kondisi tubuh Selir Wendy ternyata lemah banget. Nggak kepikiran. Sebagai Putri Mahkota, kamu gak punya belas kasihan sama sekali. Dan malah bikin semuanya jadi susah. Buat para selir ketakutan seperti ini, itu bukan ketegasan, tapi kecemburuan. Yang Mulia, Keluarkan perintah, naikkan pangkat Wendy jadi selir utama dan bebaskan dia dari semua upacara pagi. apa? Baru masuk ke istana sudah naik pangkat dan dibebaskan dari upacara pagi. Jadi kedepannya tiap pagi dia gak perlu lagi hormat ke Putri Mahkota. Bahkan kalau ketemu pun dia gak perlu lagi tunduk dan beri salam. Yang Mulia, aku tidak pantas. Wendy, mulai hari ini, kamu sekarang selir utama. Statusmu cuma di bawah Putri Mahkota dan di atas selir. Mulai sekarang, gak ada lagi yang tindas kamu atau ganggu kamu karena statusmu. Apa Putri Mahkota keberatan? Yang Mulia, hargai adikku. Makanya diangkat jadi selir utama. Aku gak ada keberatan. Soal upacara pagi itu sebenarnya cuma alasan. Kesehatan Wendy juga tidak bagus. Aku bakal sering jenguk. Dibebasin dari upacara pagi, tidak masalah kok. Bagus. Selir utama butuh istirahat. Kalian pergilah. Saya mengerti.
Saya permisi. Wendy, aku ada urusan. Istirahat yang cukup. Nanti aku jenguk lagi. Terima kasih Yang Mulia. Aku berhak untuk mati. Kalau bukan karena aku mengotori pakaian Nyonya sampai bikin Nyonya terlambat, Nyonya tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Semua ini salahku. Tapi dari musibah datang keberuntungan. Dari seorang selir, aku jadi selir utama. Jadi, harusnya aku bilang makasih kan? Itu, sudahlah. Jasa dan kesalahan sudah seimbang. Jangan salahkan diri sendiri lagi. Pergilah. Baik. Gianna, kali ini kamu kalah. Perempuan licik. Putri, selir Wendy itu liciknya luar biasa. Dia pura-pura mundur buat maju. Berlagak menyedihkan buat cari simpati Yang Mulia. Terus naik derajat, padahal aku ini yang dari awal ngedukung selir Yura dan selir Selena. Tapi cuma gara-gara omongan dia. Kami malah dijadiin batu loncatan. Padahal putra mahkota dari dulu selalu hormat dan sayang sama Nona. Gak pernah ikut campur urusan Nona ngatur para selir. Emangnya selir Wendy itu hebatnya di mana sih? Sudahlah. Yang Mulia itu cuma bosan sama makanan mewah. Kadang-kadang mau makanan kampung buat penyegar. Aku mau lihat. Sampai kapan perempuan sialan itu enaknya bisa terus sombong? Putri, si licik itu pakai alasan pemulihan. Sudah tinggal di kediaman putra mahkota hampir setengah bulan. Waktu putri pertama masuk istana saja, tidak pernah dapat perlakuan kayak gitu. Hari ini tanggal 15. Kira-kira Yang Mulia masih ingat tidak ya tradisi Istana Timur? Seharusnya dia datang ke tempat kita. Kalau kamu gak ngomong, juga gak bakal dikira bisu. Saya lancang, saya salah. Sudahlah, rebuskan sarang burung, pemberian dari ratu. Terus antarkan ke Yang Mulia. Baik. Selir Wendy, aku bakal bikin kamu sadar kalau mau bertahan hidup di dalam istana bagian dalam Istana Timur, itu tidak cukup. Cuma andalkan kasih sayang. Tebak aku siapa? Itulah Naya. Bukan. Dia nggak bakal seberani itu. Yang Mulia, padahal sudah nebak itu aku. Tapi masih saja aja ngegodain. Kamu ini semakin hari semakin nakal saja. Yang Mulia, apa tidak suka selirmu yang manja ini? Mengganggu waktu Yang Mulia. Tolong maafkan aku. Katakan, ada apa? Lapor ke Yang Mulia, Putri Mahkota mengirim orang mengantar sarang burung. Katanya itu hadiah dari Ratu, khusus untuk Yang Mulia. Taruh di situ. Sampaikan terima kasihku. Baik. Yang Mulia, kesehatan selirmu sekarang sudah jauh membaik. Aku akan kembali ke kediamanku. Nanti aku akan menjengukmu. Yang Mulia, tidak usah. Hari ini tanggal 15, sesuai aturan. Yang Mulia seharusnya ke istana Putri Mahkota. Waktu itu, karena Yang Mulia datang ke selir di tanggal 1. Jadi sekarang, selirmu ini terlalu takut untuk minta lebih. Wendy, aku nggak rela pisah sama kamu. Tapi ya, tradisi. Tetap tradisi. Ini sarang burung yang dikirim Putri Mahkota buat ngingetin aku. Selirmu juga tidak rela pisah dari Yang Mulia. Apalagi beberapa hari ini, malam-malamnya hujan dan petir terus. Selirmu takut, tidak bisa tidur karena ketakutan. Tapi selirmu paham, Yang Mulia itu bukan cuma milik selirmu seorang. Aku tidak berani berharap bisa memiliki Yang Mulia sepenuhnya. Wendy, ini salahku. Aku pasti akan menebusnya. Gianna, kamu pikir ini akan berhasil? Selir, Putra Mahkota pergi ke istana Putri Mahkota malam ini. Jangan tunggu lagi. Tidak. Yang Mulia pasti tetap datang ke sini malam ini.
karena dia gak akan bisa makan enak. Kenapa memangnya? Selir, apa karena makanan di istana Putri Mahkota tidak seenak punya kita? Yang mulia, coba yang ini. Obat khusus keluarga Susanto bisa bikin orang jadi doyan makan dalam waktu singkat. Tapi kalau dipakai terus-terusan, lalu tiba-tiba dihentikan, semua makanan bakal terasa sayar. Yang mulia, coba makanan ini. Aku sendiri yang masak. Yang mulia, ini sup burung dara yang paling Yang Mulia suka. Silakan. Sudahlah. Cukup untuk hari ini. Yang Mulia. Gak cuma dia gak bisa makan enak, dia juga bakal susah tidur. Itu. Yang Mulia, ini kantong aromaterapi buatan tanganku sendiri. Harus dibawa terus ya. Kamu perhatian banget, pasti aku bawa terus. Minyak wangi khusus keluarga Susanto bisa bikin pikiran tenang dan napas stabil. Tapi aromanya bentrok dengan bau apel. Kalau dua-duanya kecium bersamaan, bisa bikin pusing dan bingung. Lagi pula setahuku, Gianna itu suka banget nyimpen buah segar di kamarnya. Apel, termasuk salah satunya. Yang Mulia, biar saya bantu persiapkan istirahatnya. Enggak usah. Aku capek hari ini. Istirahat saja duluan. Baik. Nona, ini sudah malam. Putra Mahkota pasti sudah tidur. Nona juga harus istirahat. Gianna, kamu kalah lagi. Putri, Putra Mahkota pergi ke istana Selir Wendy. Dia nggak pernah seperti ini sejak aku menikah dan tinggal 10 tahun lalu. Aku dan Yang Mulia selalu hidup rukun, pasangan yang serasi. Meskipun beberapa tahun belakangan ini banyak wajah baru muncul, Putra Mahkota selalu menghormatiku sepenuhnya, tidak pernah ninggalin aku di tengah malam. Pasti itu ulah perempuan murahan itu. Wendy, pakai tipu daya tak apa buat ngelakuin ini semua. Putri, tenangkan dirimu, jaga kesehatan dulu. Besok panggil Selir Yura dan Selir Selena. Aku sudah dukung mereka selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya mereka kerja untukku. Baik. Selir Wendy, kamu cari masalah sendiri. Petir semalam keras sekali. Kalian bisa tidur nyenyak tidak? Memang semalam ada petir. Aku nggak dengar apa-apa. Kak Selena tidurnya pulas banget sih. Jadi wajar saja dia nggak dengar apa-apa. Tapi Selir utama, dia susah tidur. Jadi pasti keganggu sama suara petir. Semalam, Yang Mulia pergi lagi ke istana Selir Wendy. Sialan! Wanita itu pasti menggoda Yang Mulia. Dapat sayang selama setengah bulan non-stop. Bahkan berani rebut jatah hari pertama dan 15. Putri, dia sudah berulang kali lawan Putri. Tapi Putri malah biarkan dia. Kalau Nona gak enak langsung turun. Saya sebagai Selir siap bantu mewakili. Selir Selena memang pengertian. Akhir-akhir ini, Istana Timur lagi banyak hama. Semoga Selir Selena
bisa bantu bersihin hama itu buat saya. Meli, dengan bantuan dua saudari ini, aku jadi lebih tenang. Putri ini bilang apa? Selama ini berkat perhatian Putri, saya bisa dapat posisi ini. Jadi pastinya saya harus mengabdi. Memang begitu seharusnya. Waktu itu saya dijebak sampai keguguran. Nyaris kehilangan nyawa. Tapi Putri kirim orang buat obati saya. Jadi saya selamat. Kebaikan hati Putri dan gelang giok berharga yang Putri kasih ke kami bikin kami semua sudah lama anggap Putri kakak perempuan kami sendiri. Iya Putri, aku juga pakai gelang ini. Dua saudariku memang setia banget. Gelang ini harus kalian pakai setiap hari. Jangan sampai lupa ikatan kita sebagai saudari. Hah? Selir, ini bubur kacang merah kiriman Putra Mahkota. Akhir-akhir ini Putra Mahkota bener manjain Nona, kasih hadiah terus. Sebelumnya, beliau kasih kucing buat nemenin Nona. Sekarang kasih bubur kacang merah buat jaga kesehatan. Aku sudah tinggal di Istana Timur lama, tapi belum pernah lihat Yang Mulia memperlakukan siapapun seistimewa ini. Jadi, dibanding pas Putri masuk istana dulu, lapor. Waktu itu beberapa tahun lalu, aku masih baru ditugaskan di Istana Timur. Jadi, aku kurang tahu pasti. Tapi, Putri Mahkota kan yang membesarkan satu-satunya cucu mahkota. Menurutku pas pertama kali masuk istana, dia juga sempat sangat disayang setelah bertahun-tahun menikah. Putra Mahkota tetap cuma punya satu anak lelaki. Iya juga sih. Padahal, Kaisar dan Permaisuri sudah kasih selir ke Putra Mahkota, tapi nggak ada yang berhasil ngasih. Gianna, pasti kamu yang main tangan dalam soal ini. Kamu pasti campur tangan. Enggak. Bubur ini... Nona, kenapa buburnya? Tidak apa-apa. Aku cuma mau nunggu Yang Mulia datang biar bisa makan bareng. Bawa ini buat dihangatin lagi. Dan balikin ke sini. Pas Yang Mulia sudah datang. Baik, Nona. Racun di bubur ini gak akan bisa dideteksi orang biasa. Tapi racun kayak gini gak akan bisa lolos dari pewaris keluarga tabib kayak aku. Gianna, masa kamu panik sampai kehilangan akal? Terus nekat pakai racun sebodoh ini? Yang Mulia tiba. Yang Mulia. Yang Mulia, aku rindu sekali. Kamu ini kerjanya cuma merindukan aku. Mana sopan santunmu? Aku cuma rindu kamu, Yang Mulia. Sini, Yang Mulia. Pasti kamu lapar. Makan yang manis-manis dulu, terus istirahat ya. Yang Mulia, saya tidak sengaja. Gak apa-apa. Ini, apa-apaan ini? Bubur ini ada racunnya. Yang Mulia, saya tidak tahu ini. Bubur ini, kiriman Yang Mulia. Saya cuma pikir mau berbagi dengan Yang Mulia, makanya saya simpan buat Yang Mulia. Saya benar-benar gak ada niat buat meracuni Yang Mulia. Bangunlah. Aku tahu ini bukan salahmu. Ini kan aku yang kasih ke kamu. Berarti mereka incar kamu. Katakan, siapa yang bawa bubur ini? Lapor, Yang Mulia. Tadi yang bawa bubur itu Lulu pelayan dapur, katanya ini pemberian dari Yang Mulia. Saya nggak tahu kalau ini diracun. Lulu? Sepertinya dia kakak dari Lian, pelayan selir Selena. Kak Selena, kenapa dia mau nyakitin aku? Yang Mulia, apa mungkin ini cuma salah paham? Ingat baik-baik, nasib orang ini sekarang sama kamu. Kalau kalian gak bisa naik bareng, kalian akan jatuh bareng. Tenang saja, kita akan temukan kebenarannya. Lana, Iya, panggil Sri Selena dan Lulu ke sini. Saya hormat pada Yang Mulia. Saya tidak tahu kenapa dipanggil ke sini. Sri Selena sudah datang. Lulu, ulangi apa yang barusan kamu bilang. mohon lapor Yang Mulia. Sri Selena yang suruh saya buat masukin obat ke bubur kacang merah, lalu ngasih ke Sri Wendy. Mohon ampun Yang Mulia. Pelayan sialan, bicara apa kamu ini? Kapan aku suruh kamu antar bubur kacang merah? Yang Mulia,
Saya benar-benar tidak tahu apa-apa soal racun di bubur kacang merah itu. Dan saya juga nggak kenal sama Lulu ini. Mohon Yang Mulia bisa melihat dengan adil. Lana, Yang Mulia, saya sudah perintahkan penggeledahan di kamar Sri Selena. Dan kami memang menemukan satu bungkus obat yang mirip dengan yang ada di bubur kacang merah itu. masih mau kasih alasan apa lagi? Yang Mulia, saya dijebak. Obat itu pasti sengaja ditaruh di kamar saya. Buat jebak saya. Selir Wendy, pasti kamu kan pelakunya. Diam! Meracuni buat membunuh. Sudah meracuni masih saja alasan. Kamu tahu nggak? Bubur ini hampir saja aku makan. Kalau saja Wendy gak jatuhkan, berapa kepala yang harus dipertaruhkan? Niat bunuh pakai racun, itu mustahil. Yang Mulia, saya beneran gak meracuni siapapun. Saya dijebak, saya gak bersalah. Saksi dan bukti sudah lengkap. Kamu masih mau mengelak? Saya bersumpah, memang benar saya minta Lulu masukin obat ke bubur kacang merah. Tapi itu cuma obat pencegah kehamilan, bukan racun sama sekali. Putra Mahkota, tolong percaya saya. Jadi kamu mengakuinya kamu yang nyuruh? Apa yang saya lakukan? Saya mengakuinya. Tapi saya sungguh-sungguh gak ada niat buat meracuni. Yang Mulia, tolong percaya sama saya. Kamu sudah mengaku sudah suruh Lulu. Dan racun serupa juga ditemukan di kamarmu. Gimana aku bisa percaya kamu? Lagian, kamu tahu kan kalau seorang wanita rusak rahimnya dan gak bisa punya anak, itu sama saja kayak dihukum mati. Yang Mulia, aku baru sebentar tinggal di Istana Timur. Dan gak pernah menyakiti dia. Dia gak ada alasan buat nyakitin saya. Bisa jadi, ada yang nyuruh dia. Atau mungkin dia dijebak orang lain. Kak Selena, kalau kamu memang dijebak, kamu harus ngomong yang sebenarnya. Jangan biarkan Yang Mulia salah paham dan nyalahin kamu. Jadi kamu, perempuan lecik. Kamu sengaja meracuni diri sendiri, biar kelihatan kayak korban. Kamu benar-benar jahat. Masih berani lancang. Pengawal. Ya, Selir Selena, karena kelakuanmu dan niat jahatmu, gelar selirmu dicabut. Kurung dia di pavilion Hati Sunyi. baik, Sri Selena. Bukan. Sekarang cuma Selena ya. Ayo ikut. Selir Wendy, dasar kamu perempuan jahat. Aku gak akan maafin kamu. Lihat aja nanti. Wendy, untung kamu peduli sama aku. Kalau waktu tadi aku beneran makan bubur itu, mungkin aku gak bisa lihat kamu lagi. Semua ini berkat Yang Mulia yang sudah jagain aku. Yang Mulia benar-benar dewa pelindungku. Wendy, kamu memang bintang di juaraku. Gak ada kamu, mungkin aku sudah celaka. Yang Mulia, kamu gak bakal menyangka yang ngasih racun sebenarnya aku. Iya, aku yang racunin. Racun di bubur ini orang lain mungkin gak bisa deteksi. Tapi mataku gak bakal luput sebagai keturunan keluarga dokter terkenal. Gianna, masa kamu panik sampai kehilangan akal? Terus nekat racunin orang. Tapi ini cuma obat pencegah kehamilan. Walaupun ketahuan, palingan cuma kayak luka gores doang. Gimana kalau aku tambahin masalahnya terus campurin racunnya di Istana Selir Selena? Ingat baik-baik. Jangan sampai dia tahu. Anjing peliharaan Gianna itu ternyata setia juga. Sampai sekarang pun, dia tetap gak mau nyalahin tuannya. 10 tahun sudah aku tahan. Cuma nambah beberapa hari lagi, aku masih sanggup. Sekarang, giliran anjing kedua. Bodohnya Selena. Sudah aku suruh racuni perempuan itu saja tidak bisa. Malah jadi ngerusak diri sendiri. Putri, tenangkan diri. Selena memang tidak bisa diandalkan. Lagi pula, Wendy itu bukan perempuan biasa. Bukan cuma waspada sama obat pencegah hamil. Dia malah diam-diam tukar obat itu jadi racun beneran. Ku dengar, Yang Mulia nyaris saja minum racun itu. Kalau tidak, Selena gak akan berakhir seburuk ini. Nasibnya benar-benar menyedihkan. Berani banget dia. Aku gak akan pernah biarin perempuan sialan itu. Putri, selanjutnya biar saya yang urus sisanya. Kamu memang cerdas. Apa kamu punya rencana? Nyonya tenang saja. Saya jamin hidupnya di Istana Timur gak akan lama. Bahkan kalau Putra Mahkota datang, dia juga gak bakal bisa lindungin dia. Saya hormat pada Putri Mahkota. Selir Wendy tidak usah segan-segan begitu. Kamu tidak perlu lagi pakai tata cara resmi. Bukankah Yang Mulia sudah bilang sendiri? Aku lihat wajah Putri Mahkota kelihatan agak pucat. Apa jangan-jangan lagi kepikiran soal urusan Kak Selena? Soal urusan Kak Selena? Sejak kamu masuk Istana Timur, Yang Mulia tiap hari ada di sampingmu. Sebenarnya kamu pakai trik apa sih? Sampai bisa kayak begitu. Trik apa coba yang bisa aku punya? Aku ini cuma lebih muda
daripada kakak-kakakku. Selir Wendy memang masih muda dan cantik. Tapi siapa sih yang dulu nggak pernah muda? Aku tetap mau kasih kamu nasihat. Pas lagi di atas angin, jangan kebanyakan sombong. Soalnya istana bagian dalam istana timur ini bisa-bisa nggak muat buat nampung kamu. Bisa atau tidaknya nerima adik sendiri, itu tandanya kamu orang besar hati. Tapi bisa atau tidaknya kamu diterima, itu tergantung kemampuan si adik juga. Omonganmu berani banget ya. Saya hormat pada yang mulia Permaisuri. Bangkitlah, Ibu Permaisuri. Kenapa datang ke istana timur? Kalau aku nggak datang, aku takut istana timur ini bakal kacau balau. Dia ini selir baru yang diambil putra mahkota kan? Saya Selir Wendy, memberi hormat pada yang mulia Permaisuri. Ibu Permaisuri benar. Selir Wendy ini sekarang sudah jadi selir resmi. Belakangan ini, dia dapat perhatian dari putra mahkota. Tapi seberapapun tinggi statusnya dia itu cuma selir. Berani-beraninya berdiri di depan istri Sakai putri mahkota. Tapi sikapnya nggak sopan banget. Saya tidak berani, Yang Mulia. Mau kamu ngaku atau tidak, aku lihat sendiri dengan mata kepala. Putri mahkota, sudah lama aku tidak ke istana timur. Ini cara kamu ngatur para perempuan di dalam istana. Ibu Permaisuri, saya tahu akhir-akhir ini Yang Mulia lagi banyak urusan negara. Selir Wendy memang pintar bikin Yang Mulia senang. Saya rela ngalah sedikit, tidak masalah. Konyol! Kamu itu pemimpin perempuan di istana timur. Satu selir saja tidak bisa kamu atur. Gimana nanti jadi panutan buat rakyat? Ibu Permaisuri benar sekali. Mulai sekarang, saya akan lebih disiplin dan gak akan bikin repot Ibu Permaisuri lagi. Sudahlah, aku kesini hari ini buat jenguk putra mahkota. Sekalian aku bantu juga beresin masalah yang gak tahu aturan ini. Selir Wendy, kamu dihukum menulis ulang kitab Buddha. Belum selesai, malam ini kamu tidak makan. Baik, saya terima perintahnya. Istri ya istri, selir ya selir. Kamu berani saingan dengan aku? Memangnya kamu pantas? Selir Yura, kamu licik juga ya. Sampai-sampai bawa-bawa Ibu Permaisuri buat singkirin perempuan sialan itu. Biasanya dia mulutnya tajam. Tapi tadi pas di depan Ibu Permaisuri, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Demi menenangkan hati Nyonya, ini hadiah dariku. Tapi ini saja belum cukup. Barang yang kamu butuhin sudah aku siapkan. Ini dia, tanggal lahir lengkap Yang Mulia. Larangan terbesar keluarga kerajaan adalah ilmu kutuk. Kalau Ibu Ratu tahu soal ini, wanita sialan itu, dia akan mati tanpa dikubur. Aku gak akan mengecewakanmu. Nona, Ibu Ratu mengirim perintah. Kitab Buddha ini disalin sebelum malam. Kasihan sekali kamu. Kalau Yang Mulia di sini, kamu akan dilindungi. Ini Ibu Ratu. Bahkan Yang Mulia akan tunduk. Giada, kamu kehabisan akalkah? Sampai memanggil Ibu Permaisuri? Tidak apa-apa. Semakin dia panik, semakin gampang ketahuan salahnya. Nyonya, tidak menyangka tulisanmu bisa cantik sekali. Gimana nulisnya? Adik, sini kulihat. Adik, huruf ini sudah bagus kok. Cuma seperti diinjak anak anjing ya. Kakak berani mengejekku. Adik, coba lihat. Bukannya kelihatan kayak diinjak anak anjing ya. Kakak berani mengejekku. Papa, Mama, aku nggak terima. Sudah. Iya, kakak salah. Aku ajarin nulis ya. Sini. Oke. Sini. Pegang begini. 10. Kenapa ini basah? Nyonya, kamu kenapa? Ada debu yang masuk mataku. Tina, tutup pintunya. Baik. Nyonya, salinannya sudah selesai. Kita bisa lapor ke Ibu Ratu. Biar ku ganti baju Nyonya.
Baik. Tidak suka warna ini. Ganti saja. Tapi warna ini bukannya favorit Nyonya. Kalau ketemu Ibu Ratu, jangan terlalu mencolok. Pakai yang biru saja, lebih kalem warnanya. Baik. Apa? Dia nggak pakai baju itu. Terus mana barangnya? Maaf Nyonya, aku nggak sempat naruh barangnya. Pergilah. Biar ku urus. Baik. Salam selir Yura. Apakah selir Wendy tidak apa-apa? Maaf sekali ya, bajumu jadi kecipratan. Selir Yura, cuma basah sedikit. Tidak apa-apa kok. Kak Wendy, sudah selesai menyalin kitab Buddha? Terus ini mau ke pesta ya? Gak bisa ini, Ibu Ratu menjunjung etika. Kalau dia tahu, kamu bisa dihukum. Mending ikut aku saja ke ruang samping. Terus lepas jubahmu, biar aku yang keringin. Kalau begitu, mohon bantuanmu ya. Maaf terlambat. Maafkan aku Ibu Ratu. Yang mulia Putra Mahkota dan Putri Mahkota, maafkanlah. Sudahlah, ini cuma jamuan keluarga, belum mulai juga kok. Karena semua sudah hadir. Ayo kita mulai. Belakangan ayahmu sakit-sakitan. Kamu ngurus negara? Pasti berat ya. Ibu, aku rela kok demi rakyat dan membantu ayah. Jadi gak masalah. Ibu tahu kamu anak berbakti. Tapi selain ngurus negara, kamu juga ngurus urusan selirmu kan? Lihat, para selirmu cuma punya satu keturunan sah. Mana cukup? Ibu, aku sudah paham. Tapi keturunan itu soal takdir. Ibu, ini salahku. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras untuk yang mulia, agar bisa memperbanyak keturunan dari keluarga kita. Bagus. Ibu akan tunggu untuk gendong cucu lagi. Mumpung kumpul keluarga, ayo kita bersulang. Selir Wendy, berani banget bawa benda kutukan itu. Gak taukah itu dilarang keras? Aku gak tahu barang terkutuk apa. Barang ini kenapa bisa jatuh dari sini? Gak tahu ya. Meli, aku di sini. Bawa ke sini barangnya. Baik. Dasarnya Wendy, nekat bikin jimat santet ya. Aku bisa maafin, tapi ada tanggal lahir yang mulia di sini. Kamu mau lukain yang mulia kah? Apa? Tanggal lahir yang mulia? Aku nggak tahu. Ini bukan salahku. Mana mungkin aku lukain yang mulia? November, tanggal 10. Betul ini tanggal lahirnya. Bagus Selir Wendy. Berani lukai yang mulia ya. Ibu Ratu, aku tidak bersalah. Ini, aku nggak tahu. Benda apa ini? Yang mulia. Ibu Ratu. Aku dengar benda terkutuk itu jadi makin kuat kalau dekat targetnya. Pantesan Nyonya Wendy deketin yang mulia terus. Dia memang targetin yang mulia. Kurang ajar sekali ya. Pengawal, tangkap wanita keji ini dan habisi dia. Ibu Ratu, ini bukan salahku. Soal ini, yang mulia, aku setia padamu. Yang mulia lah, pasti tahu. Mana bisa aku mencelakai ibu? Kamu ini asalnya gak jelas. Ditemuin yang mulia di jalan. Siapa tahu, kamu memang utusan musuh untuk habisi Putra Mahkota. Gak benar, aku tahu. Tapi aku tahu, kematian adalah hal serius. Kalau jimat ini menargetkan yang mulia, aku cuma minta Ibu Ratu dan yang mulia selidik ini. Jangan sampai pelaku aslinya kabur. Menurut guru, Wendy itu bintang kaisarku. Takdirnya adalah takdirku. Dia gak mungkin celakain aku. Ibu Ratu, biar ku selidiki. Tidak,
Jimat kutukan itu bahaya kalau dekat targetnya. Ibu Ratu, kekuatan naga ayah melindungiku. Aku nggak takut sama sekali sama jimat. Ini masalah serius. Biar ku selidiki. Ibu Ratu, ini bukan tanggal lahirku. Kalau ibu lihat, tulisannya bukan 12. Aku salah lihat tanggalnya. Jadi tanggal lahirnya Desember tanggal 10? Jadi tanggal lahirnya Desember tanggal 10? Tanggal itu kan tanggal lahirku. Jimat kutukan ini nggak mengincarku, tapi mengincar Wendy. Wendy dan aku punya satu takdir. Mencelakainya sama saja mencelakai aku, kan? Kok bisa bulan Desember tanggal 10? Putri Mahkota, apa kamu tahu sesuatu? Maksudku, aku cuma merasa ini cukup aneh. Ini sutra serang. Seingatku, tahun ini cuma didatangi dari Sendar. Yang Mulia kasih padaku dan para selir. Sisanya dikasih Putri Mahkota. Putri Mahkota, apa maksud ini semua? Lapor Ibu Ratu, sutra serang ini juga aku kasih ke para saudari. Gak cuma aku. Jadi kayaknya ada yang iri dan sangat jahat dan mau celakain Wendy dan pasang jimat santet pada Wendy. Putri Mahkota, sebagai kepala selir, kamu gagal jaga keamanan. Ini salahku. Aku akan cari pelakunya. Dan keadilan untuk selir Wendy. Selir Wendy, apakah ada yang mencurigakan? Atau ada yang aneh? Mungkin di Istana Timur ada yang dendam padamu? Sejak aku masuk istana, aku dilindungi Yang Mulia dan yang lain. Tapi pas mau kesini, aku ketemu Kayura. Dia nggak sengaja cipratin bajuku dan ngeringinnya buat aku. Jadi kamu ya, Selir Yura? Seingatku, aku kasih kamu sutra serang. Kamu selalu sebel sama Wendy, kan? Kamu pasti nyelipin ini waktu ngeringin bajunya tadi, kan? Jujurlah, apakah ini semua ulahmu? Ibu Ratu, Yang Mulia, jimat ini memang aku yang taruh di baju Wendy. Tapi semuanya karena aku dipaksa oleh Putri Mahkota. Omong kosong. Ibu Ratu, jangan percaya dia. Dia cari alasan biar selamat. Jangan percaya dia, aku nggak bohong. Aku nggak bohong. Kamu sendiri yang kasih jimat itu ke aku. Kamu sendiri yang kasih jimat itu ke aku. Kamu bilang, Wendy yang merayu Yang Mulia dan pantas mati tanpa dikubur. Selir Yura, sudahi saja. Aku gak mau melihatnya. Jadi kamu tahu kan? Kamu ganti baju supaya gak kena santet. Ngapain kesini sama aku? Mau jebak aku, kan? Kamu salah paham. Kalau aku sejahat itu, kamu sudah aku seret ke depan Ibu Ratu. Selir Yura, di sini bawa jimat, hukumannya dibuang atau dipancung. Kamu itu masih muda. Sayang kan kalau begitu? Apa maksudmu? Aku cuma mau kamu bongkar siapa pelaku dan dalangnya. Putri Mahkota. Mimpi doang. Hormatnya padaku itu sebesar gunung. Mati pun aku gak bakal berkhianat. Bilang aja aku pelakunya, kan? Hormat segunung. Maksudmu 5 tahun lalu waktu kamu keguguran dan hampir mati? Lalu dia kirim tabib buat kamu? Pernah mikir tidak? Kenapa kamu bisa sampai keguguran? Apa maksudmu?
Gelang ini punyamu dan Serena kan? Di dalamnya ada obat berbahaya. Kalau dipakai lama, bikin gak bisa hamil. Kalaupun bisa, bakal keguguran. Makanya, kamu keguguran. Makanya, kamu keguguran. Kamu bohong. Gak mungkin. Hah? Mau aku bohong pun, kamu akan lihat nanti. Bertahun-tahun, Serena tidak hamil. Juga keguguran. Selir Yura, di Istana Timur, selain putri mahkota, gak ada yang berhasil melahirkan. Gak curiga kah? Obat salju ini 100 kali lebih kuat dari biasanya. Ini cuma tumbuh di barat laut. Paman Putri Mahkota kan jenderal yang menjaga barat laut. Di Istana Timur ini, cuma dia yang bisa punya. Pantas dia minta kita pakai tiap saat. Anakku! Maksudmu, selama ini aku mengabdi ke pembunuh anakku sendiri? Lucunya, Diana! Mengejek sekali. Kamu menyiksa sekali ya. Ini belum terlambat. Kita bisa bergabung. Nanti adalah waktumu untuk balas dendam. Siapa kamu? Kamu gak kebetulan di Istana Timur. Kamu menargetkan Gianna. Gak perlu tahu siapa aku. Kita ini sama. Cuma korban yang ingin membalas dendam. Baik. Apa yang harus kulakukan? Putri Mahkota, kamu lupa. Kamu yang taruh jimatnya di tanganku. Kamu bahkan bilang, Wendy merayu yang mulia dan berhak mati tanpa dikubur. Mana ada? Serena dapat akibatnya. Dan kamulah yang jahat. Apa hubungannya denganku? Aku punya bukti. Yang mulia, Ibu Ratu. Tulisan di jimat itu. Aku lihat Putri Mahkota menulisnya sendiri. Benar bukan itu tulisannya? Bisa kita cocokkan. Farhan, Yang mulia, ini benar-benar tulisan Putri Mahkota. tulisannya sangat mirip denganmu. Masih mau alasan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gianna, meniru tulisanmu itu selama ini bagiku sangatlah mudah. Bagus. Kamu menjebakku. Ngapain kamu begini? Kamu... Jadi kalian komplotan? Kalian merencanakan untuk menjebakku? Yang mulia, Ibu Ratu, tolonglah, beneran bukan aku. Cukup, masih aja fitnah Wendy. Masa dia mau menyantet dirinya sendiri, ha? Kukira kamu baik dan sopan, bisa dipercaya di Istana Timur. Gak menyangka kamu begitu keji dan sangat iri hati. Tidak, Yang mulia, Ibu Ratu, bukan aku pelakunya. Aku beneran dijebak. Aku cuma... Cuma apa? Enggak. Kalaupun aku ngaku, aku yang bikin jimatnya, bakal tetap dihukum. Berbuat keji di istana, jalankan hukumannya. Copot gelarnya. Tidak. Yang mulia, jangan copot gelarnya. Ibu Ratu, Gianna benar-benar keji.
gak pantas jadi putri mahkota. Pakai ilmu hitam di istana. Seharusnya dia. Aku paham. Ini aib kerajaan. Kalau kamu ributin dan cabut gelarnya, nanti rakyat bakal ngomong apa? Terus gimana para pejabat? Lagi pula, dia ibu kandung Ishak. Kamu harus pertimbangkan betul. Betul Yang Mulia. Ishak baru 10 tahun. Aku nggak mau dia hidup tanpa ibu. Berani nyebut Ishak? Punya ibu sepertimu. Itu kesialan bagi Ishak. Karena kesalahanmu dan kelakuanmu. Hakmu dicabut di istana. Kamu dikurung di kamar. Dilarang keluar tanpa perintah. Dan kamu Yura, jadi rakyat biasa. Dibuang ke perbatasan. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Kamu mau aku ngumpulin bukti buat jebak Selir? Kamu sangat polos. Dia putri mahkota. Ayahnya itu Perdana Menteri. Pamannya Jenderal Perbatasan. Dia ibu dari Ishak. Para Selir lain gak akan bisa mengganggunya kecuali dia menyentuh titik lemah Yang Mulia. Apa maksudmu? Aku? Betul. Aku belum pernah lihat Yang Mulia sesayang itu pada perempuan. Ayo taruhan. Kalau Gianna mau melukaimu, walau Yang Mulia tidak mencopot gelarnya, dia akan benci putri mahkota. Tapi nanti, kamu juga kena hukum. Tidak masalah. Selama bisa membalaskan dendam anakku. Sisanya, kuserahkan ke kamu. Yang Mulia, aku nggak salah. Yang Mulia, ampun. Yang Mulia. Dia nggak akan kubiarin gitu aja. Wendy, berdirilah. Terima kasih Yang Mulia. Di sini gak bisa tanpa pemimpin. Mulai sekarang, kamu yang urus segala urusan atas namaku. Baik, aku siap. Semua keluarlah. Baik. Nak, Wendy ini orang seperti apa? Kenapa ibu bertanya? Aku rasa dia bukan orang biasa. Baru 2 bulan di Istana Timur dari Selir biasa, langsung naik jadi nyonya. Pegang kendali di sana, layaknya putri mahkota. Dia bukan orang biasa. Ibu kebanyakan mikir. Wendy memang orang kecil, tapi dia baik dan rendah hati. Selalu taat padaku. Memang kebetulan saja banyak kekacauan di Istana Timur. Putri mahkota dan Selir Yura sedang dikurung dan dihukum. Jadi aku minta dia mengatur Istana Timur. Tenanglah, ini cuma sementara. Begitu ya. Tapi sebelum dia datang, Istana Timur aman-aman saja. Sejak dia masuk, kenapa malah banyak masalah? Sejak Wendy kemari, memang banyak kejadian aneh di sekitarnya. Hukuman berlutut, racunnya, dan kejadian tadi. Semuanya terkuak karenanya. Jangan-jangan semua dia yang atur. Nak, ingatlah kamu ini calon kaisar. Selirmu itu mungkin licik dan keji. Tapi jangan sampai kamu dikendalikan olehnya. Ibu Ratu, aku akan berhati-hati. Antar Ibu Ratu. Farhan, Iya, antar aku jenguk Wendy. baik. Selir Wendy, kejadian tadi benar membuatku khawatir dan takut. Untungnya semua terkuak dan kamu gak bersalah. Menurutku, Selir Yura sangatlah jahat. Dia memakai ilmu kutuk untuk melukai orang. Sudahlah, Kak Yura juga kasihan kok. Nyonya, kenapa belain dia? Dan putri mahkota? Pasti dia itu terlibat.
Kalau bukan ibu dari Ishak, Ibu Ratu pasti sudah menghukumnya. Tina, sudah. Maaf Nyonya, maafkanlah aku. Nyonya, Yang Mulia nyuruh Nyonya ngurus Istana Timur. Kayaknya dia sangat percaya padamu. Aku nggak pernah lihat Yang Mulia sebaik ini. Kenapa aku harus mengurus istana? Aku cuma mau Yang Mulia sehat dan bahagia. Aku tahu, Wendy gak mungkin jahatin aku. Di hatinya cuma ada aku. Siapa di sana? Yang Mulia, kamu dengar semuanya. Sekarang kamu bisa tenang. Hormat Yang Mulia. Bangunlah. Yang Mulia, aku kira kamu tidak datang. Masa aku tega tinggalin kamu semalaman? Yang Mulia, dasar Yura. Siapa coba yang ninggiin statusnya? Malah berani berkhianat dan bikin aku dikurung di sini. Nyonya tenanglah. Sekarang Yang Mulia memang marah, tapi dia cuma mengurungmu. Pasti beberapa saat lagi dia akan mengembalikanmu. Aku yakin dalam beberapa hari si sialan Wendy itu akan mengejarku. Tidak akan kubiarkan. Meli, panggil Isa kemari. Tapi Nyonya, kata Yang Mulia tanpa perintahnya tidak boleh ada yang mengunjungi. Isa pasti ingin bertemu denganku. Aku gak yakin para pelayan berani menentangku. Kalau Ishak marah, Yang Mulia akan tahu dia gak bisa terlepas dari ibunya. Ngapain masih di sini? Sana. Baik, Nyonya. Cucu mahkota Yang Mulia, putra mahkota meminta kamu dilarang masuk. Dasar pelayan, berani menentangku. Akan kusuruh papa memasungmu. Yang Mulia cucu mahkota, Yang Mulia cucu mahkota, Yang Mulia yang memerintah. Kurang ajar. Putri mahkota, janganlah menyusahkan kami. Cucu mahkota masih kecil. Kalau kamu melukainya, kalian bakal dapat hukuman. Keluarlah. Baik. Mama, Isa kangen. Kenapa Papa mengurungmu? Papa jahat. Ishak, Papa tidak jahat. Yang jahat itu para selirnya Papa. Mereka berjiwa keji, merayu Papa untuk mengurungku. Ishak, Papamu itu tidak jahat. Mau Papa melepaskanku kah? Tentu mau. Turuti Mama ya. Kalau Mama dilepas, kita main setiap hari, oke? Baik. Nyonya, sesuai prediksi, cucu mahkota bertemu Yang Mulia. Pengawal juga mengikuti perintahmu dan gak berani melawan putri mahkota. Bagus. Nyonya, aku gak paham ngapain mereka perlu ketemu. Yang Mulia sangat sayang cucu mahkota. Kalau Ishak menangis dan marah, sepertinya Yang Mulia akan melunak dan melepas putri mahkota. Biarkan saja dia lepas. Bubur ini enak. Yang Mulia, ini biji teratai yang aku kupas sendiri. Bagian hatinya pahit. Aku takut kamu kepahitan. Jadi aku pisahkan. Wendy, apa ini maksudnya? Yang Mulia, beberapa waktu lalu kamu mengurung putri mahkota. Sekarang, cucu mahkota bertemu dengannya. Mereka berdua kan sedih. Orang lain juga jadi sedih. Mereka biarin Ishak ke sana? Bukannya aku bilang gak boleh ada yang ke sana ya? Mereka beneran gak hormat padaku. Yang Mulia, putri mahkota merindukan putranya. Cucu mahkota juga nangis terus-menerus. Para penjaga tidak berani menghalanginya. Hamba dengar beberapa hari ini cucu mahkota tidak mau makan, tidak mau tidur, menangis dan merindukan ibunya. Katakan padaku, kalau putri mahkota tahu, hatinya pasti hancur. Paduka juga mencintai putra Paduka kan? Wendy, kamu ingin aku melepaskan putri mahkota? Dia dikurung karena mencoba membahayakanmu. Mengapa membelanya? Paduka, putri mahkota bisa seperti ini, itu karena kesalahan selirmu.
Kalau bukan karena selirmu memonopoli Paduka, Putri Mahkota takkan begini. Jadi, hamba berharap Paduka membela Putri Mahkota, agar Putri Mahkota tidak membenciku. Lagi pula, sebentar lagi hari ulang tahun cucu Mahkota. Kita nggak bisa biarkan anak itu tanpa ibunya di pesta ulang tahunnya. Kamu ini terlalu baik hati. Baiklah, aku izinkan mereka bertemu. Tapi cuma itu saja. Sekarang kamulah kepala Istana Timur. Jangan terlalu baik hati. Terima kasih, Paduka. Dengan dukungan Paduka, hamba gak akan begitu. Nyonya, bukankah kamu sangat benci Putri Mahkota? Membencinya? Gimana mungkin aku gak benci? Lalu mengapa kamu membujuk Yang Mulia Putra Mahkota untuk membebaskan Putri Mahkota? Kalau dia dibebaskan, dia pasti akan mencari cara untuk membalasmu. Tenang saja, sekarang akulah yang memegang kekuasaan Istana Timur. Mari kunjungi cucu Mahkota. Dia juga pasti sangat senang bisa bertemu dengan ibunya. Pergi, bawakan dia beberapa hadiah. Cucu Mahkota, Yang Mulia pelan-pelan. Ayah bilang aku bisa bertemu ibu. Hormat kepada Nyonya Wendy. Kamu Nyonya Wendy. Ibuku bilang kamu ini siluman rubah yang merayu ayah. Cucu Mahkota, Yang Mulia. Aku dengar, sudah berhari-hari kamu gak makan dengan baik. Yang Mulia Putra Mahkota sangat khawatir melihatmu hari ini begitu lincah dan bersemangat. Kamu sudah makan? Lapor Nyonya Wendy. Cucu Mahkota Yang Mulia, setelah mendengar Yang Mulia Putra Mahkota mengizinkannya bertemu Putri Mahkota, sangat senang sampai lupa untuk makan. Nyonya Wendy, cucu Mahkota tidak bermaksud begitu. Anak-anak suka bermain, tidak apa-apa. Gimana bisa nggak makan? Aku membawa kue bunga persik hari ini. Cepat makan. Cobalah, ini enak. Jangan makan! Berani-beraninya kamu makan itu. Ibu. Bibi Lili, sebagai pelayan dekat cucu Mahkota, begitukah caramu merawatnya? Membiarkannya makan sesuatu yang asal-usulnya tidak jelas. Kalau sesuatu terjadi, kamu mau tanggung jawab? Nyonya, maafkan aku. Aku tahu kesalahanku. Ishak, sana pergi makan dengan Bibi Lili. Ibu akan mencarimu nanti. Pergi. Dasar sampah. Sekarang Nyonya Wendy mengelola Istana Timur. Dia pasti sangat sibuk, tapi masih punya waktu untuk mengunjungi anakku. Melapor kepada Putri Mahkota. Makanan cucu Mahkota juga termasuk dalam pengelolaan selirku. Cucu Mahkota yang malang, tersesat oleh hasutan ibunya. Berani gak makan untuk mengancam Yang Mulia Putra Mahkota. Secara alami, dia harus dilindungi dan disayangi. Dia anakku. Gak ada yang mencintainya atau peduli padanya lebih dariku. Sekarang aku telah selesai masa nipas. Gak perlu merepotkan Nyonya Wendy. Gimana bisa? Yang Mulia Putra Mahkota mempercayakan Istana Timur padaku. Aku gak mungkin lalai. Nyonya Wendy mengapa begitu sombong? Hah? Kamu cuma seorang selir. Isaku, putra sah satu-satunya Yang Mulia. Dan cucu Mahkota ditunjuk oleh Yang Mulia. Ketika Yang Mulia naik tahta, aku akan menjadi permaisuri. Dan kamu cumalah seorang wanita yang mengandalkan kecantikan sementara untuk memikat Tuan. Nasib akhirmu, kecantikanmu akan pudar dan kehilangan kasih sayang. Begitukah? Lalu, gimana kalau putramu mati? Selir Wendy, jangan kamu berani coba sentuh dia, Putri Mahkota. Ketika kamu membunuh keluarga orang lain, pernahkah kamu berpikir suatu hari kamu akan menghadapi balasannya? Aku cuma menggunakan taktik mereka sendiri untuk membalas mereka. Apa maksudmu? Aku khawatir Putri Mahkota tidak ingat lagi. Tahun itu demi keuntunganmu sendiri, kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Membunuh untuk membungkam meninggalkanku yatim piatu dan sepi, sangat menyedihkan. Kakak tenang saja, kakakku sangat terampil. Apa maksudmu? Kapan aku menyakitimu? Aku pikir Putri Mahkota terlalu banyak melakukan
kejahatan, dan sudah nggak ingat. Gak apa-apa, aku memberimu waktu untuk berpikir. Tapi Putri Mahkota harus mengawasi putramu dengan ketat. Jangan biarkan dia makan sesuatu yang beracun, seperti kue bunga persik. Di bawah ini, Selir Wendy, beraninya kamu. Kalau Putri Mahkota nggak ada urusan lagi, aku mohon pamit. Nyonya, kue bunga persik itu nggak benar-benar beracun, kan? Cucu mahkota yang mulia baru saja hampir makannya. Gimana mungkin? Aku cuma sembarang ngomong untuk menakutinya. Akulah yang ketakutan. Sekarang, putranya adalah satu-satunya kelemahannya. Beberapa kata sembarang akan membuatnya jadi gugup. Sekali gugup, dia cenderung tergelincir. Tina, ulang tahun cucu mahkota sudah dekat. Kita harus menyiapkan pesta ulang tahun yang bagus. Memang. Aku dengar ketika cucu mahkota yang mulia lahir, dia prematur 2 bulan dan persalinannya jadi sulit. Dia hampir gak selamat. Prematur. Gianna, kamu benar-benar licik menipu dunia. Kakak, kamu membuat obat lagi untuk kakak itu. Biar aku lihat resepnya. Bunga merah 8 kg, ubi 5 kg, daun hijau 3 kg. Baik-baik. Apa yang kamu pahami? Berikan padaku. Apa yang gak aku pahami? Resep itu persis seperti yang ayah gunakan untuk merawat kehamilan. Wendy, berhenti bicara. Ini menyangkut kehormatan Nona Gianna. Jangan bicara sembarangan. Gianna, kakakku kelelahan melindungi kehormatanmu. Kamu membunuh seluruh keluarga kami. Tunggu saja. Di pesta ulang tahun putramu, aku akan membuatmu membayar harga yang pantas. Nyonya, Gimana? Hal yang kuminta kamu selidiki ada perkembangan. aku memerintahkan penyelidikan tentang latar belakang Nyonya Wendy. Kami cuma menemukan 10 tahun lalu Nyonya Wendy karena tragedi keluarga terpuruk di jalanan. Kemudian dia diambil oleh seorang petani bernama Gunawan. Setelah Gunawan meninggal, dia hidup sendirian. 10 tahun lalu. Tragedi apa? Secara spesifik aku nggak bisa mengungkap. Cuma dalam satu malam seluruh keluarganya dibantai. Gak diketahui siapa yang mereka sakiti. Seluruh keluarga dibantai. Jangan biarkan satupun selamat. Bunuh mereka untukku, Putri Mahkota. Ketika kamu membunuh keluarga orang lain, pernahkah kamu berpikir suatu hari kamu akan menghadapi balasannya? Aku cuma menggunakan taktik mereka sendiri untuk membalas mereka. Nyonya, ada apa? Enggak mungkin. Selir Wendy, apakah dia anak itu? Dia kembali untuk balas dendam. Dia gak mati. Gak mungkin. Semua yang tahu rahasiaku harus mati. Apa yang Nyonya katakan? Meli, tempatkan orang untuk mengawasi cucu mahkota. Jangan biarkan siapapun mendekat. Mengerti? Dan jangan biarkan dia makan apapun yang asal-usulnya tidak jelas. Pergilah. Dan bantu aku mengirim surat ke kediaman milik pamanku. Baik Nyonya, hamba akan segera melakukannya. Selir Wendy, aku tidak pernah menyangka tahun itu seekor ikan yang lolos dari jaring itu adalah kamu. Tapi kamu seharusnya tidak muncul dalam pandanganku dan berani bermimpi balas dendam. Aku membunuh seluruh keluargamu, jadi aku bisa membunuhmu juga. Ada pembunuh! Penjaga! Kemana pembunuhnya lari? Kejar mereka cepat! Nyonya, tanganmu! Ini semua salahku! Aku baik-baik saja, cuma pisau itu beracun. Beracun? Kita harus gimana? Aku akan memanggil tabib istana. Tabib istana, gimana keadaan Nyonya Wendy? Melapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota, luka Nyonya Wendy cuma di permukaan. Namun, pisau itu beracun. Mereka yang diracuni akan melemah sampai mati. Hamba nggak punya penawarnya. Dasar gak berguna. Cepat siapkan penawarnya. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan menguburmu bersamanya. Lana, Aku di sini. sudah kamu temukan pembunuhnya? Melapor kepada Yang Mulia. Pembunuhnya belum ditemukan. Segera kirim lebih banyak orang. Kita harus menemukan mereka. Aku ingin kepala mereka. Baik. Pergilah. Baik. Wendy, kamu gak boleh celaka.
Sekarang, aku gak bisa membedakan kalau aku peduli padamu atau pada ramalan itu. Jadi aku mohon padamu, jangan biarkan apapun terjadi. Cepat! Cepatlah! Persiapan hampir selesai. Meli, aku di sini. Cepat undang Yang Mulia Putra Mahkota dan para selir untuk datang. Baik, Putri Mahkota. Di mana? Cucu Mahkota. Cucu Mahkota Yang Mulia sedang berganti pakaian. Dia nggak terlalu kooperatif. Bibili sedang mengurusnya. Hari ini dia nggak boleh keras kepala. Cepat desak dia. Baik. Selir Wendy gak bisa selamat. Kekuasaan Istana Timur cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kalau kamu kembali untuk balas dendam, kamu setidaknya harus punya nyawa untuk menuntutnya. Yang Mulia Putra Mahkota telah tiba. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Hah? Selir Wendy, kamu kenapa Putri Mahkota terkejut? Apakah kamu mengira aku mati karena serangan pembunuh? Sayangnya, pembunuh itu cuma melukai tanganku. Setelah beberapa hari istirahat, lukanya sudah sembuh. Tapi pisau itu punya apa? Racun? Putri Mahkota jangan lupa, keluarga Susanto punya praktik pengobatan turun-temurun. Racun itu aku tahu cara menangkalnya sejak usia 5 tahun. Tapi, gimana Putri Mahkota tahu? Atau apakah pembunuh itu dikirim olehmu? Mana mungkin? Mengapa nggak mungkin? Yang Mulia, apa maksudmu? Sejak aku dikurung, aku telah merenung. Gimana mungkin aku melakukan tindakan membunuh seorang saudari? Masuk! Berlutut! Bicaralah. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh Nyonya Wendy? Melapor kepada Yang Mulia. Itu Putri Mahkota. Dia memberiku 100 juta untuk meracuni pisau dan membunuh Nyonya Wendy. Bohong! Siapa yang memberimu keberanian untuk fitnahku? Aku masih membawa uang kertas 100 juta dari Putri Mahkota dengan stempelnya. Masih menyangkal itu bukan kamu? Aku memberimu kesempatan, tapi kamu mendorong lebih jauh untuk membunuh Nyonya Wendy. Sungguh kejam. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, aku bingung. Bingung? 10 tahun ini, berapa kali kamu bingung? Yang Mulia, Yang Mulia Putra Mahkota, kami mohon Yang Mulia menegakkan keadilan untuk kami. Apa ide? Melapor kepada Yang Mulia. Putri Mahkota Giana menyembunyikan racun di gelang tersembunyi ini, menyebabkan aku mandul selama tahun itu. Aku hamil. Putri Mahkota Giana memaksa selirmu minum semangkuk sup mawar. Aku keguguran dan rahimku rusak. Tahun itu cuma karena Yang Mulia sedikit menyukaiku, Putri Mahkota Giana diam-diam menukar krimku dengan racun dan menyebabkan aku cacat. Dan Yura, tahun itu karena racun di gelang tersembunyi mengalami keguguran. Sekarang dia difitnah olehnya dan diasingkan. Kami mohon Yang Mulia menegakkan keadilan dan kami minta pertanggungjawaban Putri Mahkota Giana. Bohong! Kalian semua bohong! Yang Mulia, Yang Mulia, jangan dengarkan kebohongan mereka. Ini semua salah selir Wendy. Itu dia. Dia menghasut mereka untuk menjebakku. Dia mengincar posisiku sebagai Putri Mahkota. Aku punya bukti. Ini bukti bahwa aku salah mengira Giana orang baik dan selama bertahun-tahun melakukan perbuatan jahat untuknya, termasuk bukti penyuapan pelayan, membeli obat aborsi dan lainnya. Serena, kamu berani mengkhianatiku. Berhenti, Putri Mahkota. Putri Mahkota yang dipilih ayah. Putri seorang Perdana Menteri, berdarah bangsawan. Tapi caramu ini sungguh sangat kejam. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, aku tahu dosaku. Tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Memaafkanmu? Kamu merencanakan melawan selir, merencanakan melawan keturunan kerajaan. Berapa banyak anak yang kamu cegah untuk lahir? Enggak, Yang Mulia, aku melakukannya cuma untuk Ishak. Kalau tidak begini, gimana Yang Mulia bisa menghargai Ishak? Gimana Ishak bisa dinobatkan sebagai cucu mahkota? Yang Mulia, kasih sayang orang tua membutuhkan rencana jauh ke depan. Demi membesarkan anakmu sendiri, kamu menginjak-injak anak orang lain. Kamu mencintai putramu, tapi memperlakukan mereka seperti rumput liar. Kamu gak layak menjadi putri mahkota. Dan gak layak menjadi ibu negara. Ajukan petisi untuk mencopot putri mahkota kepada ayah.
Mulai besok, Gianna nggak akan lagi menjadi tuan putri mahkotaku. Jangan! Tolong jangan! Ayah! Ayah! Ishak! Ayah! Ayah, aku mohon, ampuni ibu. Siapa yang membawanya ke sini? Seret mereka pergi. Tolong ampuni ibu. Ishak, ibumu melakukan kesalahan besar. Aku harus menghukumnya. Tapi Isa gak bisa tanpa ibu. Yang mulia, mungkin masalah mencopot gelarnya harus ditunda. Hari ini, hari ulang tahun cucu mahkota. Mari kita bahas setelah ulang tahun. Baiklah. Pergilah. Yang mulia, hari ini ulang tahun cucu mahkota. Aku mengundang tamu istimewa. Siapa itu? Bidan untuk cucu mahkota, Yang mulia. Bidan Wulan. Ini kebiasaan dari kampung halamanku. Biarkan bidan memberkati cucu mahkota pada hari ulang tahunnya. Bintang ulang tahun kecil akan diberikan keberuntungan abadi. Bagus sekali. Cepat undang dia masuk. Jangan, tolong jangan. Mengapa kamu kelihatan Yang panik? mulia, hari ini Selir Wendy bersikeras mengundang bidan. Jelas dengan niat jahat. Putri mahkota, aku cuma difitnah. Aku cuma berharap cucu mahkota yang mulia bertemu bidan untuk mengingat betapa sulitnya kelahirannya. Abaikan dia. Cepat undang dia masuk. Aku Wulan memberi hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Cepat bangun. Tahun itu Gianna melahirkan prematur. Kalau bukan karena usahamu yang maksimal, aku takut Ishak akan dalam bahaya besar. Seorang dermawan untuk Ishak dan Gianna. Yang Mulia Putra Mahkota, aku bersalah. Bersalah apa? Tahun itu, ketika aku membantu persalinan Putri Mahkota, aku menemukan Putri Mahkota gak melahirkan prematur, tapi sudah cukup bulan. Gimana bisa? Tahun itu Gianna masuk Istana Timur pada bulan ke-7, hamil pada bulan ke-8, kalau nggak prematur, gimana dia melahirkan Ishak pada bulan kedua tahun berikutnya? Bidan Wulan, apakah kata-kata ini benar? Bidan Wulan, apakah kata-kata ini benar? Aku cuma mengatakan yang sebenarnya. Tahun itu, kalau bukan karena masalah ini, menerima 200 juta sebagai uang tutup mulut dari Putri Mahkota, aku gak akan menghadapi pengajaran dan pembantaian rakyatku. Kakiku ini gak akan patah karena jatuh dari tebing. Putri Mahkota begitu kejam. Bahkan kalau aku mempertaruhkan nyawanya, aku harus membongkarmu. Tanggal pada uang kertas ini ialah waktu persis cucu mahkota Yang Mulia lahir. Dan itu juga memiliki stempel Putri Mahkota. Sama sekali tidak dipalsukan. Shh. Lihat perbuatan jahat yang kamu lakukan, Lana! Yang Mulia, enggak. Yang Mulia. Wanita jahat, berani mencemari darah kerajaan. Ayah memukul ibu. Tolong ampuni ibu. Berhenti berisik. Tidak, bawa cucu mahkota pergi. Lisa, Lisa. Yang Mulia, aku bisa menjelaskan. Menjelaskan? Menjelaskan gimana kamu melahirkan anak haram? Gimana kamu mengkhianatiku? Bukan begitu, tidak begitu. Semua karena Selir Wendy. Aku gak ingin mendengarmu bicara. Penjaga, kunci dia di ruang kurungan. Tanpa makanan atau minuman. Yang Mulia, Selir Wendy, kamu tunggu saja. Ayahku Perdana Menteri. Aku gak akan memaafkanmu. Yang Mulia, Yang Mulia. Yang Mulia, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak berpikir untuk mengundang bidan. Wendy, apakah itu benar-benar pemikiran tiba-tiba? Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, cepat panggil tabib istana. Yang Mulia, aku minta maaf. Ini kegagalanku. Tapi setelah sampai sejauh ini, aku gak bisa kembali. Hari itu kamu berkata, kamu gak bisa membedakan kalau kamu peduli pada ramalan atau padaku. Sebenarnya, sudah lama gak bisa membedakan. Kalau aku menggunakanmu atau merasakan cinta, sekarang menyakitimu ini semuanya salahku. Ketika aku menyelesaikan semuanya dan kembali, aku akan menyerahkannya kepada Yang Mulia untuk menanganiku.
Meli, apakah itu kamu? Apakah ada yang bisa dimakan? Aku nggak bisa bertahan lebih lama. Nyonyaku, aku gak berani menawarkan makanan. Cuma berani mengunjungimu. Wendy, kamu datang untuk mengejekku? Aku tahu kamu kembali untuk balas dendam. Tapi apakah kamu pikir aku akan mati begitu mudah? Wendy, ayahku Perdana Menteri. Bahkan kalau Yang Mulia Putra Mahkota mencopot gelarku sebagai Putri Mahkota, dia gak akan mudah membunuhku. Benarkah? Tapi apakah Nyonya tahu? Meli yang kamu kirim untuk mengirim pesan ke kediaman Perdana Menteri, setelah mendengar ini jatuh sakit, mengatakan ke keluarganya, gak punya putri yang gak tahu malu sepertimu. Dan langsung menanggapi kepada Yang Mulia Putra Mahkota mengenai Nyonya kamu. Mengenai aku apa? Katakan! Dia memutuskan semua hubungan ayah anak denganmu. Meninggalkanmu pada kebijaksanaan Yang Mulia Putra Mahkota. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nyonya seharusnya menyimpan kekuatannya. Mengapa gak merenung kalau dulu kamu gak memerintahkan pembantaian keluarga? Maka sekarang kamu gak akan jatuh ke ujung ini. Bertobatlah. Bertobatlah. Aku menyesal. Aku menyesal gak memeriksa dengan teliti dulu. Membiarkanmu lolos. Kalau tidak, aku sudah menjadi permaisuri. Tamparan ini untuk orang tuaku yang mengasihanimu. Tamparan ini untuk kakakku yang menyembuhkanmu. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Kalau bukan karena kamu, 10 tahun ini gimana aku bisa hidup setiap hari dalam penderitaan? Sekarang, aku telah merencanakan dan berhasil dalam balas dendamku. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Mengirimmu ke neraka. Tidak. Untuk menebus kerabatku yang telah pergi. Tidak. Apakah ada orang di sana? Selamatkan aku. Ayah. Ibu, kakak. Akhirnya Wendy telah membalas kalian semua. Kalian bisa beristirahat dengan tenang. Adik kecil, kemarilah. Wendy kami, mengapa kamu menangis seperti anak kucing? Kemarilah, ibu akan menghapus air matamu. Ibu. Yang Mulia. Surat yang kamu tinggalkan untukku sudah kubaca. Aku nggak tahu penderitaan yang kamu alami 10 tahun ini. Kamu telah menanggung begitu banyak. Yang Mulia, kamu tidak menyalahkan selirmu? Selirmu selalu menggunakanmu, merencanakan melawanmu. Tentu saja, ini salahmu tinggalkan aku. Karena itu, aku mau kamu menebusnya seumur hidup.